Bu Sina ini dalam waktu dekat akan saya lakukan supervisi seperti biasa, sebagaimana yang sudah kita rancang sebelumnya di program supervisi. Nanti kita akan supervisi dimulai dari sekarang, dari perencanaan, kemudian nanti supervisi proses dan supervisi penilaian. Untuk rencananya ini sudah yang akan saya supervisi ya Bu Sina ya. Itu SPP-nya. Rencananya nanti materi yang akan diajarkan materi tentang apa Bu Sina? Analytical Exposition Text. Stand up, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Okay, good. I'm really fine. Yeah. Yes. Before we start our lesson today, let's we pray together. But before we pray together, who will be ready to pray? Anyone, please? Maybe Nariza, can you lead to pray? Okay, my friend, let's we pray together. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda was samawati bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma li iqrari kalimatillah. Attendance list. And one absent today. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Yes. Who are they? Who are they? Sis Nabila. Nabila. Okay. And Solehatun. What happened with Nabila, students? And then Solehatun. Okay, only two of them? Three. Okay, good. Thank you. Yes. Let's remember about the last material. Pembelajaran tentang minggu kemarin masih ingat apa tidak? Nama apa? Clinical Exposition test. Analytical exposition test. Yeah. Today we will learn about analytical exposition test. What is analytical exposition test? Apa itu analytical exposition test? Ada yang tahu apa sih tujuannya kita belajar tentang analytical exposition test itu? Untuk apa kita belajar tentang analytical exposition test itu dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan kita bisa menjumpainya dalam teks apa saja? Contohnya teks apa? Bisa di koran, majalah, teks pidato, speech ya. Siapa yang pernah ikut speech competition, pidato? Oke, good. Pernah ya? Ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang analytical exposition test. Coba kita lihat ini. Gambar apa sih, Nek? Makanan. Makanan. Biasanya ini digunakan untuk sarapan ya? Yes. Digunakan untuk sarapan. For breakfast. Kira-kira kalian sudah sarapan? Have you eating breakfast? Yes. Sudah eating breakfast ya? Is it important to eat breakfast? Apakah kira-kira breakfast itu penting? Ya. Why? Why is it important? Kenapa kok bisa dikira penting? Karena
adalah untuk menganalisis struktur teks eksposisi dari sebuah kalimat. Terus yang kedua, memahami struktur teks eksposisi analitis. Terus selanjutnya memahami unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Terus yang selanjutnya menemukan dan menyusun kembali teks eksposisi analytical dari kalimat yang tersusun secara acak. Misalkan kalimatnya acak, kalian bisa menyusun kembali. Ya, selanjutnya bisa membuat teks ilmiah, akhir kalimatnya bisa membuat teks kalimat eksposisi. Kalau kemarin kalian belajar tentang cara membuat kosakata, dari kata dibuat menjadi kalimat. Kalau sekarang kalimat dibuat menjadi paragraf atau teks. Ya. Salah satunya adalah teks analytical eksposisi. Coba kita lihat. Analytical exposition. What is analytical exposition text? Ya. Di situ kita bisa melihat analytical exposition text itu adalah teks yang berisi tentang pendapat tentang penulis ya, yang berisi tentang pemikirannya. Ketika kalian punya sebuah ide atau opini yang menurut kalian itu penting untuk dibahas, kalian membuat yang namanya teks analytical exposition dalam satu sisi saja, only one side. Ya, only one side. Misalkan positifnya, ya berarti yang dibahas hanya positifnya saja. Dan pentingnya dari the importance of eating breakfast, misalkan pentingnya dari sarapan. Jadi yang dibahas hanya penting-pentingnya, yang tidak penting tidak usah dibahas. Berarti hanya yang dibahas hanya satu sisi. Contoh, the example of analytical exposition text yang tadi saya kan, I give you a picture. Tentang apa picture-nya? Having breakfast. So the sentence is, kalimat yang akan kita bahas adalah the importance of having breakfast. Pentingnya sarapan. Kenapa kok sarapan itu penting? Karena kalian menuangkan di sini ke tesis itu apa tadi? Pendapat. So this is your argument, berisi tentang pendapatnya kalian, ya. Terus di argumen ada how many argument? Penguat pendapatnya sebenarnya. Ya, penguatnya ada berapa argumen di sini? Dua. And then last one there is a translation. Jadi ini adalah structure Analytical exposition. Ini adalah structure dari kalimat analytical exposition text. Yang tadi ada tesis, ada Argumen. declaration. Social functionnya, fungsinya untuk apa? Social functionnya adalah fungsinya. Kenapa kalian berpikiran kalau breakfast itu penting? Tujuannya untuk apa kalian menulis teks itu? Agar semangat belajar. To make sure that breakfast is important for us. Untuk meyakinkan kalau breakfast itu sangat penting untuk kita semua. Oke. Language feature-nya yang pertama. Misalkan tadi language feature ada apa saja? Simple present. Present tense-nya ada di mana? Kalimatnya awal di tesis. Kalimat simple present-nya ada di tesis. Tesis yang mana? Yang mana? Kalau apa paragraf pertama? Kalau simple past-nya berarti there were. Tuh ya. Yes. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Sudah is there any question? No questions? Yes. No questions?
4. 1, 2, 3. Number 1 with number 1. Number 2 together with number 2. Number 3 together with number 3. Yeah. I have 4 groups. Yeah. So one of your group please come here to take the journey. So this is you can rearrange the sentences into a text. Kalian tugasnya adalah menyusun teks dari kalimat-kalimat ini dijadikan teks analytical exposition. Ya, ini sudah satu paket kalian boleh ambil. You can take it by yourself, one group. Ayo. One group, one person. Cepat. Misalkan ini judulnya. You can write this is title. You can write the thesis. Ya, dikasih keterangan. You can use it. Okay, listen to me, class. Yes. This group present in front. Yeah. Who will become forward? Siapa yang mau maju? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my friend. My name is Dayalata Dewi. And me is Rita Bibit Ramadhani. First, we would like to present about the benefits of learning English. Our group result of analytical exposition class. The first paragraph is Please English open to career opportunities. That many companies accept English who can communicate. The second is English open new career opportunities. Second English that can get you into schools. So, literasinya apa? Kalimat literasinya yang mana? Yes. Fungsinya, sosial fungsinya untuk apa? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang dari The English. What is the English? We can communicate with many people from other Countries. countries. Okay, good. Ada questions, guys? Ada pertanyaan? No. Presiden, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, friend. In my name is Zita Indri Satya. And me Susi. This is little this is argument and this is Literation. What is the social functions of the text? social functions. It's a make sure that jogging is good exercise for everyone. Okay. The social function is to make sure that jogging is a good exercise for everyone. Yeah, is there any questions, students? No. To your friends group? No. No. Okay, thank you. Please sit down. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. To make sure that you understand about the material students, I will give you a worksheet atau lembar kerja. Lembar kerja ini kalian kerjakan individu secara sendiri. To make sure that you understand about the material, untuk meyakinkan bahwa kalian itu sudah paham dengan apa materi yang telah saya sampaikan dari tadi. Ya, I will give you one person's two paper. Yeah. Thank you, Miss. Give your name and your class. Thank you, Miss. Please look at me. Yeah, look at me. Sudah? Nah, kita sudah selesai belajar tentang analytical exposition test. Can you give me one personality? Apa itu analytical exposition test tadi? Siapa yang mau mereview? Yang bisa? Yang masih ingat tadi? Strukturnya ada apa saja? Strukturnya? What is the structure of analytical exposition text? Basis and then argument, reiteration. The language features-nya apa saja? Language feature of analytical exposition text. Dua, one. Present tense, and then negative, and then kalimat yang mengungkapkan tentang yang tadi I feel gitu ya. Oke, so far, baby masih ada pertanyaan lagi sudah? No. You understand? Yes. No questions means that you understand. Berarti kalau tidak ada pertanyaan sudah paham ya? Yes. Lagi minggu depan dengan pelajaran yang sudah baru. Ya. Terima kasih atas perhatiannya kalian hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan doa supaya dengan harapan pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat dan barokah. Ya. Amin. Siapa yang bisa memimpin doa? Ayo Bariza. Doa. Okay, my friend, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqihna wa faqihna wa qarabati lana bidina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, thank you, my friends. Thank you. You are my friends for today. Yeah. Yes. Thank you for your nice attention. And last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wisna sudah melakukan pembelajaran yang disupervisi. Situasinya beda memang ya. Beda dan alhamdulillah itu salah satu kompetensi, salah satu kewajiban saya sebagai kepala dulu. Sudah seperti itu ya. Dalam artian sudah IT sudah benar-benar dimanfaatkan gitu ya. Saya tidak tahu apa pembelajaran yang begitu sangat semangat, kolaboratif anak-anak, kemudian saya keaktifan anak-anak luar biasa. Bu Isna di akhir pembelajaran kemarin sudah melakukan penilaiannya sebagai tolak ukur dari pembelajaran, dari kemampuan daya serap anak-anak terhadap materi. Dari soal-soal yang Bu Isna bagikan di LK, ya, di LK kemarin itu kalau
kaidahnya sih sudah selesai, sudah sesuai dengan KIKD yang disampaikan. Kemudian sudah menerapkan soal coach, sudah tanpa diskriminasi sudah. Tapi dari hasil tadi, apakah harapan Bu Isna tercapai dengan sistem pembelajaran tadi, dengan melihat hasil real dari tugasnya anak-anak? Kalau menurut saya, alhamdulillah dengan kelengkapan IT dan media yang saya gunakan, untuk LK-nya anak-anak 90% sudah tuntas. Tuntas dalam artian sudah di atas KKM berarti ya? Sudah di atas KKM, mungkin hanya 1 atau 2 anak saja yang masih di bawah. Iya. Kemudian dari masih seberapa dulu 100 ya Musna ya? Dari 10 itu rencananya Musna diapakan? Mungkin nanti saya kasih ideologi. Oh, gitu. Seperti apa nih Bu? Soalnya mungkin saya kasih anak-anak itu semacam penambahan kosakata dan kalimat-kalimat seperti itu. Ya. Uraian. Saya menikmati sekali karena memang sudah sesuai konteks materinya bahasa Inggris, komunikasi bahasa Inggrisnya sudah berimbang 50% bahasa Inggris, 50% bahasa Indonesia. Tapi mungkin Bisna untuk mempercepat pelaksanaan penilaian, mungkin IT itu tidak hanya digunakan oleh Bisna saja, ini ya. Sehingga anak-anak itu mungkin bisa penilaiannya bisa menggunakan IT kan bisa lebih efektif, efisien ya. Boleh menggunakan Google Form mungkin atau menggunakan CBT selanjutnya ya, sehingga keragaman media pembelajaran itu benar-benar menyeluruh antara guru dan siswa. Terima kasih. Saya berharap pembelajaran yang saya supervisi tadi juga berlanjut pada pembelajaran yang tanpa disupervisi. Terima kasih, Bu Isna.